Bab 366, mendapatkan poin. Mereka sudah menyelesaikan pertukaran pukulan yang tak terlihat dalam sekejap mata mereka bertemu. Pertarungan antar rival, hati mereka penuh pengertian pada saat ini. Long Juxue yakin bahwa kandidat sekuler ini adalah Jiang Chen. Demikian juga, Jiang Chen yakin bahwa Long Juxue telah mengidentifikasi dia. Niat membunuh Long Juxue melonjak, sedangkan Jiang Chen tetap tenang. Bentrokan antara saingan berakhir dalam sekejap, tetapi pemenangnya tidak jelas. Gelombang pasang emosi tumbuh di hati mereka. Long Juxue terkejut, kejadian keberuntungan macam apa yang dialami hewan bodoh ini. Mataku telah mencakup aura tak berbentuk dari Phoenix biru, tapi itu tidak cukup untuk mengguncang hati Dao-nya sama sekali. Hewan bodoh ini memiliki kekuatan hati yang begitu kuat. Jiang Chen juga merenungkan, wanita berhati kalajengking ini tampaknya cukup berharga di Sekte Matahari Ungu. Ini hanya 3 tahun yang singkat, tapi dia sudah berada di puncak alam roh bumi. Tingkat peningkatan ini lebih cepat dari milikku. Petik 2. Meskipun Jiang Chen terkejut, dia tahu ini yang diharapkan. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki melawan Long Juxue adalah pengalaman kehidupan masa lalunya. Keuntungan Long Juxue juga jelas. Konstitusi bawaan memberinya awal yang sangat besar. Konstitusi seperti itu akan dianggap sebagai bakat yang layak tidak peduli di pesawat apa dia berada. Keuntungan kedua adalah sumber daya. Dilihat dari posturnya, dia mungkin yang paling dihargai dari generasi muda secara keseluruhan di Sekte Matahari Ungu. Segala macam sumber daya dan barang akan dialokasikan untuknya. Kemungkinan semua eksekutif senior akan berkumpul dan menyesuaikan rencana kultivasi untuknya. Dengan perlakuan seperti itu, akan sulit bagi kekuatan Long Juxue untuk tidak tiba-tiba meningkat pesat. Saya tidak akan tahu jika saya tidak melihatnya. Saya mengira kultivasi wanita ini akan berada pada level yang sama dengan saya. Siapa yang mengira bahwa Sekte Matahari Ungu akan bersedia pergi ke kedalaman seperti itu dan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya? Ini benar-benar keuntungan yang lahir dari tumpukan sumber daya. 6 bulannya di kuadran langit juga merupakan keuntungan yang tidak bisa saya ukur. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku untuk mengejarnya. Jiang Chen merasakan urgensi yang lebih kuat sekarang setelah dia bertemu dengan Long Juxue lagi dan melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dia menjernihkan pikirannya dan berdiri di antara kerumunan, mendengarkan pidato penguji. Ujian dasar dibagi menjadi 4 bidang. Mereka adalah Dao bela diri, kekuatan hati, pil, dan kombinasi dari semuanya. Setiap area memiliki 5 mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran bernilai 5 poin. Melewati satu mata pelajaran memberi Anda 5 poin, gagal tidak membuat Anda kehilangan apapun. Petik 2. Baiklah, ujian dimulai sekarang. Fokus utama pemilihan ditempatkan di kuadran langit. Karena itu, pengujinya lebih banyak daripada calon. Ada 100 kandidat di kuadran ini, tetapi 3 hingga 400 penguji menari-nari di sana. Seiring dengan sifat ujian kuadran langit yang lebih khusus, kandidat tidak perlu bergiliran. Semua orang bisa menjalani ujian dasar pada saat yang sama. Sepertinya kandidat kuadran langit benar-benar dihargai. Setiap kandidat dapat menjalani ujian segera setelah mereka tiba dan tidak perlu membuang waktu untuk menunggu yang sia-sia. Jiang Chen merasa baik hati terhadap ujian kuadran langit. Martial Dao, kekuatan hati, pil, dan kombinasi dari semuanya. Jiang Chen memperoleh pemahaman menyeluruh tentang arah kultivasi dari 4 sekte setelah melihat ujian. Mereka benar-benar meningkatkan benih yang kuat untuk alam asal, dan tampaknya, dengan rasa urgensi yang kuat. Kekuatan hati, kultivasi biasa tidak akan menekankan hal ini. Namun, jika tujuan seseorang ditetapkan di alam asal, maka kekuatan hati sangat penting. Tidak banyak kegunaan nyata untuk itu di alam roh karena keduanya sulit untuk dilatih, dan tidak memiliki metode pelatihan. Dengan demikian, sebagian besar pembudidaya tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk melatih kekuatan hati mereka. Mereka lebih suka menghabiskannya untuk menempa lautan roh mereka atau mengasah teknik mereka. Seorang kultivator alam asal yang dihormati harus memiliki kekuatan hati yang kuat, penguasaan Dao bela diri, dan pengembangan holistik ke segala arah. Jika tidak, salah langkah di salah satu area ini bisa menjadi batasan. Ada berbagai topik yang mencakup semua dalam 4 bidang subjek, termasuk menyempurnakan senjata, cara mesin terbang, menjinakkan binatang buas, formasi, mekanisme. Martial Dao tampak sederhana,
tetapi pengetahuan yang ada di dalamnya sedalam laut yang tak terukur, tanpa batas atau batas. Namun, pengaturan semacam ini benar-benar kabar baik bagi Jiang Chen. Tingkat kultivasinya di kuadran langit termasuk yang terakhir, tetapi dalam hal pengetahuan, benar-benar tidak ada orang yang lebih unggul di kuadran ini. Bukan salahnya bahwa tingkat kultivasinya rendah, permulaannya hanya jauh di belakang. Semua jenius sekte ini telah dilahirkan dengan sendok emas di mulut mereka dan telah menerima semua jenis pelatihan dari sekte mereka sejak lahir. Perbedaan tingkat kultivasi dapat dipersempit melalui kerja keras di masa depan. Sekarang dia telah mencapai kuadran langit, Jiang Chen seperti seekor naga yang kembali ke laut dan membumbung tinggi di langit. Jiang Chen memutuskan untuk berpartisipasi dalam ujian dasar terlebih dahulu. Dia ingin memahami terlebih dahulu betapa sulitnya ujian di bidang Dao bela diri. Mereka memang sulit, namun, meskipun mereka menantang, mereka ditujukan untuk para pembudidaya alam roh tingkat kelima. Dengan budidaya Jiang Chen, tidak terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan ujian ini. Dia dengan cepat menyelesaikan dua dari mereka. Mereka sebenarnya sangat mirip dengan yang ada di seleksi pertama. Salah satunya melawan golem, dan yang lainnya melawan binatang peringkat roh tingkat kelima. Itu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Jiang Chen. Ujian ketiga dan keempat berkaitan dengan teori bela diri Dao. Bahkan lebih sulit untuk menghentikan Jiang Chen dalam hal ini. Namun, dia tidak menunjukkan penampilan yang luar biasa, tetapi melangkah dengan mantap ke depan dan menyelesaikannya satu persatu. Hal ini membuat para penguji kuadran langit dengan cepat merevisi pendapat mereka tentang dirinya. Kandidat sekuler ini memang tidak biasa, tidak heran dia bisa menjatuhkan Master Suyue. Ujian terakhir bahkan lebih sulit, karena melibatkan penguji yang secara pribadi mengujinya. Tentu saja, pemeriksa hanya akan mengerahkan kekuatan alam roh tingkat ke-6. Kandidat akan lulus jika dia bertahan selama 15 menit. Alam roh tingkat 6 sudah merupakan tingkat keberadaan yang sangat layak di kuadran langit. Ada 100 di dalam kuadran, dan hanya 1/5 dari mereka yang telah mencapai tingkat ini. Oleh karena itu, banyak kandidat tidak dapat lulus ujian ini ketika mereka mencobanya. Pemeriksa tersenyum tipis di atas ring, apakah Anda siap? Jiang Chen berdiri dengan tenang di atas ring dan mengangguk, tolong berikan instruksi Anda. Ketika pemeriksa melihat bahwa sikap Jiang Chen stabil tanpa sedikit pun rasa takut, pendapatnya tentang pemuda ini langsung melonjak. Perhatikan dirimu, pemeriksa tidak menggunakan gerakan mewah, hanya melepaskan pukulan saat dia melangkah maju. Namun, pukulan ini diwujudkan dalam logika Dao bela diri dari penyulingan kompleks ke sederhana. Pukulan ini tampak sederhana, tetapi jauh lebih menakutkan daripada teknik gerak kaki yang berkembang atau mewah lainnya. Jiang Chen merasakan pukulan ini langsung menutup area itu, memberinya perasaan, aku tidak akan bisa melepaskan pukulan ini kemanapun aku pergi. Bunga bermekaran dan memudar, musim semi selalu terlahir kembali. Jiang Chen tidak menghindar saat dia meninju dengan kedua tinjunya, menyebarkan misteri Divine Ions Fist secara maksimal. Pukulan yang mencakup misteri Yin dan yang membentuk niat tinju seperti Taiji, memunculkan dunianya sendiri dan bergerak melawan arus saat bertemu dengan aura tinju yang datang dari sisi lain. Bam! Kedua aura itu saling bertabrakan, membuat debu beterbangan di langit saat aura roh berdesir keluar. Lagi, dampaknya membangunkan niat pertempuran Jiang Chen, dan inspirasi Dao bela diri yang tak terbatas muncul, mirip dengan ikan mas yang melompati penyeberangan sungai. Ada 9 siklus mekar dan layu di tinju ion surgawi. Dengan perpaduan, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas, ke dalam teknik tinju juga, Jiang Chen memiliki tingkat kemampuan tempur yang tak terduga. Meskipun ia dihadapkan dengan alam roh tingkat ke-6 dalam ujian, Jiang Chen benar-benar tak kenal takut, benar-benar asyik dengan pola pikirnya mencari Dao bela diri. Bam, bam, bam. Tinju tanpa henti menabrak satu sama lain. Jiang Chen 2 tingkat lebih rendah, tetapi kekuatan rohnya melonjak dan mengamuk, menempatkannya pada tingkat yang sama dengan puncak alam roh tingkat kelima. Dia juga tidak terlalu jauh dari tingkat ke-6. Seiring dengan tingkat kompetensinya yang menakjubkan dalam teknik tinju, bahkan pemeriksa alam roh tingkat ke-6 merasa tertekan sepenuhnya. Misteri dari Divine Ions Fist sangat bervariasi, dan ritme langit dan bumi tercakup dalam perubahan itu. Siklus 4 musim, malam mengejar siang seperti siang mengejar malam, bunga mekar dan layu, laut berubah menjadi ladang murbe dan ladang berubah menjadi laut lagi.
Pemeriksa merasa bahwa meskipun segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas tampak cukup akrab, dia tampaknya sangat meremehkan kekuatannya ketika dia menghadapinya dengan tinjunya. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas telah sangat meningkat setelah digabungkan dengan tinju ion surgawi. Tingkat kultivasi pemeriksa memang lebih tinggi dari Jiang Chen, tetapi pemahamannya tentang Dao dan teknik bela diri jauh di bawah Jiang Chen. 15 menit berlalu, pemeriksa tidak bisa melihat bagaimana dia akan menang sama sekali. Dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia berada di atas ring. Sesuai aturan, jika penguji tidak kalah dalam waktu 15 menit, maka calon dianggap lulus. Pemeriksa itu agak ramah, bagus sekali anak muda. Teknik tinju Anda terlihat sederhana, tetapi konsepnya dalam dan mendalam. Yang sangat langka adalah pemahaman Anda tentang teknik ini telah melampaui tingkat kesempurnaan yang luar biasa dan mencapai alam legendaris. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas tidak lagi berada di level sebelumnya di tangan Anda. Aku merasa cukup bersyukur bisa melewati orang jenius sepertimu. Jiang Chen juga tersenyum tipis, aku hanya menang karena keanggunanmu. Hahaha, aku tidak melakukannya. Semoga berhasil anak muda. Meskipun ini pertama kalinya Anda berada di kuadran langit, saya merasa cukup yakin bahwa Anda akan dapat tinggal. Pemeriksa benar-benar memiliki sikap yang ramah saat dia meninggalkan ring dengan tawa yang hangat. Sikap seperti ini juga membuat Jiang Chen dalam suasana hati yang baik. Apakah itu Master Fang di kuadran mistik atau penguji ini, mereka semua adalah kultivator dengan ketenangan yang bijaksana. Sepertinya 4 sekte tidak dipenuhi dengan pikiran sempit. Ada juga para tetua yang baik hati serta mereka yang memiliki sikap yang tidak biasa. Dengan demikian lulus 5 ujian dari daerah Dao bela diri. Pada saat ini, setengah hari telah berlalu. Jiang Chen agak puas dengan efisiensi ini. Dia setidaknya sudah mendapatkan 25 poin. Dia berjalan turun dari ring dan menuju ke area ujian untuk melapor, menemukan bahwa dia memang bukan yang pertama menyelesaikan ujian dasar. Sekitar selusin orang lain telah menyelesaikan ujian mereka dan pergi dengan 25 poin. Tapi penampilan Jiang Chen masih menyebabkan kegemparan di area pemeriksaan. Seorang kultivator sekuler telah menyelesaikan 5 ujian dasar dengan begitu cepat. Jiang Chen check-in, menambahkan poinnya ke tokennya, dan mengabaikan semua tatapan saat dia berjalan ke area pemeriksaan berikutnya. Bab 367, Orang Gila Taruhan. Ketika Jiang Chen tiba di area untuk menguji kekuatan jantung, dia memperhatikan bahwa belum banyak peserta yang datang. Area pemeriksaan adalah menara. Ada 9 tingkat ke menara, dan cara pengujian untuk kelima ujian di daerah itu adalah naik dari lantai pertama ke lantai 5, menemukan liontin giok dengan nomor yang sama dengan token Anda sendiri. Menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang ditentukan akan memberi Anda 25 poin. Mereka yang tidak berhasil akan mendapatkan poin mereka dihitung dengan di mana mereka berakhir. Jika seorang kandidat tersesat, mereka tidak akan mendapatkan poin. Berhasil melewati lantai pertama akan memberi Anda 5 poin. Ujian hati ini sedikit mirip dengan jalan kelahiran kembali yang dialami Jiang Chen pada seleksi pertama. Namun, arsitektur menara ini berbeda dengan jalan kelahiran kembali. Lebih tepatnya, menara menggunakan formasi luar angkasa untuk membuat segala macam situasi di mana dimensi secara acak berpotongan satu sama lain, sehingga sulit bagi mereka yang berada di dalam untuk menemukan jalan yang sebenarnya. Metode semacam ini yang melipat ruang adalah salah satu yang menyentuh berbagai seni ruang angkasa. Jiang Chen naik ke bagian bawah menara. Saat dia melihat ke menara 9 tingkat, tidak ada riak emosi di hatinya. Jalan kelahiran kembali tidak membuatnya bingung, dan menara ini juga tidak akan melakukannya. Nak, kamu takut. Scrum kembali ke dunia biasa jika Anda dan tidak menghalangi jalan. Suara menusuk telinga datang dari belakang tepat saat Jiang Chen memusatkan perhatiannya untuk mempelajari menara ini. Seorang pria muda dengan rambut merah dengan kemeja lengan pendek yang menunjukkan dadanya berdiri di sana. Bahunya lebar dan punggungnya berotot tebal, memberikan perasaan seperti punggung harimau dan pinggang beruang. Bagian yang paling menarik dari orang ini bukanlah surai rambut merahnya yang tertiup angin, melainkan kakinya yang besar. Itu seperti kaki binatang yang sangat besar, ukuran penuh lebih besar dari kebanyakan orang normal. Dia juga tidak memakai sepatu apapun. Dia bertelanjang kaki memberi seseorang perasaan yang sangat liar. Sebuah kerutan kecil berkerut alis Jiang Chen. Orang ini cukup kurang ajar. Aku hanya berdiri di sini, apa urusanmu? Dia membeku di tempat dia berdiri,
seperti gunung berhutan lebat, sengaja tidak bergerak. Oh, Anda ingin memulai sesuatu. Pemuda berambut merah terkekeh dan mengulurkan tangan seukuran kipas besar, meraih Jiang Chen. Bergerak. Jiang Chen membuat gerakan mengusir ke depan dengan tangannya dan dia mengirim gelombang kekuatan ke depan. Keduanya mendengus pelan saat tubuh mereka goyah. Pemuda berambut merah tampaknya telah memicu minatnya saat dia tertawa aneh. Aku meremehkanmu, anak sekuler. Menarik. Dia sekali lagi mengulurkan tangan ke Jiang Chen. Dia telah meningkatkan kekuatannya kali ini dan menggunakan 70 hingga 80% dari total kekuatannya. Memproyeksikan postur, aku tidak akan berhenti sampai aku mendorongmu keluar. Jiang Chen mendengus dingin dan dia membuat lingkaran dengan tangannya. Bulan berada di tangan kirinya dan matahari di tangan kanannya saat dia menggambar pusaran taiji yang sangat besar dengan gerakan ringan dari lengannya. Pemuda berambut merah sekali lagi akhirnya mencengkeram udara kosong. Dia bahkan lebih basah kuyup kali ini saat tubuhnya terlempar ke depan setelah dia sedikit tersandung. Orang itu benar-benar tercengang sekarang. Matanya melebar seperti dua lonceng kuningan saat dia menatap Jiang Chen. Anak yang baik, aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Anda memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan perjalanan melalui menara labirin surgawi. Menarik, betapa menariknya. Saya mendengar setiap hari bagaimana ada jenius aneh hati batu dari dunia sekuler. Setiap hari dan setiap bulan, kapalan tumbuh di telingaku. Sepertinya meskipun rumor telah dibesar-besarkan, itu bukan tanpa alasan. Bagus. Baik sekali. Anda pantas mendapatkan reputasi Anda baik-baik saja. Petik 2. Pemuda berambut merah itu menggosokkan kedua tangannya dan menyeringai. Teknik tinju dan gerak kaki Anda tidak buruk. Sepertinya tidak akan mudah bagiku untuk mengalahkanmu dengan benar. Waktu sangat penting sekarang dan saya akan menuju ke menara labirin surgawi. Saya harap kita bisa bertarung dengan baik lain kali kita bertemu dan melihat apakah teknik tinjumu yang lebih unggul atau tinjuku yang lebih keras. Orang itu memberi isyarat saat dia berbicara, ludahnya terbang kemana-mana saat dia memberi seseorang perasaan dominasi yang kuat. Dia tampak seperti orang, kasar di tepinya, yang suka berperang. Jiang Chen awalnya mengira bahwa orang ini sengaja memprovokasi dia. Sepertinya sekarang dia salah paham. Kepribadian orang ini sepertinya terus terang dan langsung. Dia tersenyum tipis, melangkah ke samping, masuk. Untuk seseorang yang tidak memiliki permusuhan, Jiang Chen tidak begitu bosan untuk terus menyeruduk dengan mereka. Dia melangkah ke samping untuk membiarkan orang itu masuk. Apakah kamu tidak masuk? Pemuda berambut merah mulai terkejut. Aku akan menjadi. Hehehe. Jadi kamu? Iya. Mata pemuda berambut merah itu berbinar saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menarik. Apakah ada sesuatu yang salah? Jiang Chen tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat senyum yang lain dengan aneh. Haha, tidak ada sama sekali. Lihat, kita akan masuk pada waktu yang bersamaan. Apakah Anda ingin bertaruh bahwa siapapun yang berhasil mencapai lantai 5 dan menemukan liontin gioknya sendiri terlebih dahulu adalah pemenangnya? Bagaimana tentang itu? Pemuda berambut merah berbicara dengan ekspresi bersemangat. Jadi bagaimana jika aku menang? Jadi bagaimana jika saya kalah? Jiang Chen harus tertawa. Sepertinya dia akan bertemu dengan seorang penjudi. Mari kita berikan kerugian di atasnya. Bagaimana kalau kita bertaruh batu roh? Batu roh. Jiang Chen tersenyum sedih. Aku tidak punya. Dia benar-benar tidak punya. Di dunia biasa, batu roh bukanlah alat tukar. Meskipun Jiang Chen memiliki beberapa barang langka dan berharga, dia benar-benar tidak memiliki batu roh. Pemuda berambut merah itu memukul dahinya sendiri. Itu benar, kamu adalah seorang kultivator sekuler dan itu normal jika kamu tidak memiliki batu roh. Sebenarnya, murid sekte kami juga tidak banyak. Lalu menurutmu apa yang kita pertaruhkan? Haruskah? Jiang Chen tersenyum. Lihat betapa membosankannya cobaan ini. Itu semua barang yang sama. Menurut Anda, betapa membosankannya hidup kita jika kita tidak menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Jiang Chen terdiam melihat betapa orang ini suka berjudi. Namun, dia tidak tertarik sedikit pun. Maaf, aku tidak punya sesuatu yang berharga untuk dipertaruhkan denganmu. Jiang Chen dengan sopan menolak. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki nilai apapun? Pemuda berambut merah itu tertekan. Tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak barang bagus,
tetapi dia mendapatkannya dengan susah payah dan dia tidak ingin mengambilnya sebagai kerugian. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Pemuda berambut merah itu melambaikan tangannya yang seperti kipas dan dia kehilangan sedikit minat. Namun, alisnya berkerut lagi saat dia sepertinya memikirkan sesuatu yang fantastis dan dia menamparkan pahanya. Bagaimana dengan ini? Saya akan bertaruh batu roh dengan Anda, dan itu milik Anda jika Anda menang. Jika Anda kalah, Anda menjadi antek saya. Bagaimana tentang itu? Jadilah antekmu. Jiang Chen tersenyum kecut. Tidak tertarik. Astaga, kau benar-benar membosankan. Apakah Anda berpikir bahwa siapapun bisa menjadi antek Tang Hong yang hebat? Apakah Anda takut saya mengeksploitasi Anda? Mengapa Anda tidak bertanya-tanya dan melihat kapan saya, Tang Hong, pernah memanfaatkan seseorang? Jika bukan karena fakta bahwa Anda tampak sedikit menarik, saya tidak ingin membuang waktu ini dengan Anda sama sekali. Jadi nama pemuda berambut merah itu adalah Tang Hong. Jiang Chen dapat melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat jahat, tetapi dia terlalu suka berjudi. Dia tersenyum. Aku tidak ingin batu rohmu. Agar adil, mengapa Anda tidak menjadi antek saya jika Anda kalah? Aku, menjadi antekmu. Tang Hong ternganga saat dia melebarkan matanya, menatap Jiang Chen seperti sedang melihat orang aneh dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu ingin aku menjadi antekmu? Ini memang terdengar aneh bagi Tang Hong. Dia adalah 3 jenius teratas dari sekte pohon berharga, dan dia juga berada di peringkat 10 besar di kuadran langit. Bahkan para jenius paling terkemuka pun tidak berani mengatakan bahwa mereka akan membuatnya menjadi orang yang digantungkan. Semua orang tahu bahwa dia memiliki nama panggilan yang disebut Deat Devir Tang Hong. Begitu kemarahan orang ini naik, dia dikenal sulit untuk dihilangkan. Ini karena dia memiliki roh yang paling menentang kematian. Oleh karena itu, semua pembudidaya pada tingkat yang sama tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan Tang Hong. Mereka semua takut dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang gila. Ini juga mengapa dia tidak pernah punya banyak teman. Kepribadiannya yang keras kepala diliputi oleh dorongan gila yang tidak bisa ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jiang Chen mengabaikan reaksinya dan tertawa pelan. Jika Anda ingin saya menjadi antek Anda, maka untuk bersikap adil, Anda tentu harus menjadi antek saya jika Anda kalah. Apa, takut untuk bertaruh? Lupakan saja jika Anda takut. Aku akan pergi sekarang. Jiang Chen bisa melihat bahwa dia adalah orang yang tidak terkendali dan liar. Tang Hong blank dan kemudian, dia memukul dahinya. Itu benar, taruhan harus adil. Taruhan yang tidak adil adalah curang. Apa gunanya selingkuh? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Nak, jangan menarik kembali kata-katamu sekarang. Selama kamu tidak melakukannya. Jiang Chen terkekeh saat dia berjalan ke menara. Tang Hong bukanlah orang yang mudah menyerah saat dia menyebutnya. Nak, kamu ingin memulai denganku. Pikirkan lagi. Sepertinya orang ini tidak hanya menyukai judi biasa. Cahaya yang lebih terang bersinar dari matanya sekarang setelah mereka memasang taruhan dan dia sangat bersemangat. Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setiap level di Divine Maze Tower ini akan terus berubah sesuai dengan pergeseran formasi. Meskipun saya telah melewatinya 2 kali, itu tidak mudah kedua kali. Juga tidak ada logika untuk pembentukan ruang, itu semua tergantung pada kekuatan mental Anda. Ada banyak yang gagal di bidang ini. Tang Hong tampaknya merasa bahwa tidak akan banyak menang atas seorang pemula saat dia dengan sengaja mengucapkan beberapa pengingat. Jiang Chen terkekeh dan dengan sengaja memprovokasi dia. Mengapa kamu tidak menjaga dirimu sendiri? Jangan kehilangan arah pada akhirnya sekarang. Petik 2. Tang Hong berteriak, Nak, kamu berani meremehkanku. Beraninya kau. Jiang Chen melintas ke depan saat dia menghilang dari pandangan Tang Hong dengan suara mendesing. Tang Hong terkekeh aneh. Bocah bodoh, apakah kamu pikir kamu akan mencapai level pertama hanya dengan bergerak lebih cepat? Kecepatan bukanlah kunci dari menara labirin surgawi ini. Tetapi kekuatan hati yang kuat adalah kuncinya. Tang Hong tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatan hatinya. Dia menyilangkan tangannya dan dia melihat sekeliling, memperlihatkan sedikit senyum percaya diri saat dia berlari ke depan dalam cahaya merah yang kabur. Dia melakukan perjalanan melalui 1 tingkat dalam waktu singkat dan tiba di tingkat kedua. Dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan senyum. Hehe,
Anak konyol itu pasti masih berkeliaran secara acak di lantai bawah. Pemula, mengabaikan nasihatku setelah datang ke menara labirin surgawi. Dia benar-benar tidak mengenali niat baik saya. Tang Hong cukup percaya diri dalam ujian menara labirin surgawi karena dia memiliki pemikirannya sendiri tentang mereka. Meskipun tidak ada pola pada formasi ruang, kekuatan hatinya sangat kuat karena dia selalu dapat menemukan petunjuk sekecil apapun, dan mengabaikan ilusi realistis. Dia terus mengidentifikasi berbagai jebakan dan jalan buntu. Tang Hong dengan cepat menemukan lorong ke tingkat ketiga. Hehe, anak itu berani bertaruh denganku di alam labirin surgawi. Dia terlalu muda pada akhirnya, terlalu naif. Tang Hong menyeringai lebar dan bangga. Bab 368, mengakui kekalahan, memanggilmu bos. Tingkat keempat sekarang, aku akan segera mencapai level kelima. Bahkan belum pernah melihat rambut anak itu, dia mungkin bahkan belum sampai ke tingkat kedua. Petik 2, Tang Hong bahkan lebih bangga ketika melihat kemenangannya di tangan. Dia suka berjudi. Ketika dia membuat taruhan, dia tidak mencari untuk mendapatkan apapun, tetapi murni menikmati kesenangan yang dibawa oleh perjudian. Dia menyukai perasaan menang, dan menyukai kesedihan orang lain setelah kalah. Itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Tidak ada niat jahat dalam hal ini, itu hanya kesenangan bersalahnya. Tentu saja, ini juga diangkat karena Tang Hong memiliki kesan yang baik tentang Jiang Chen. Dia pernah mendengar tentang kejeniusan aneh hati batu besar di kuadran langit. Dan sejujurnya, dia agak skeptis. Apakah si jenius yang aneh itu benar-benar luar biasa seperti rumor yang dibuatnya? Namun, dia menjadi sangat tertarik begitu dia mendengar bahwa jenius aneh itu bahkan telah menarik Master Sui Yue ke kuadran bumi. Seseorang yang angkuh dan pemarah seperti Master Sui Yue tidak menyenangkan di mata Tang Hong. Di kuadran langit, muridnya Long Juxue melemparkan bebannya seolah-olah dia benar-benar sesuatu, menempatkan dirinya di atas alas dan memproyeksikan citra orang suci tanpa siapapun yang layak masuk ke matanya. Untuk seseorang yang tanpa pamrih seperti Tang Hong, ini benar-benar seseorang yang sangat membuatnya kesal. Jadi ketika dia mendengar bahwa Guru Sui Yue telah diturunkan di kuadran bumi, Tang Hong lebih mengagumi tindakan itu. Dia kebetulan bertemu Jiang Chen hari ini di menara labirin surgawi, dan berkeinginan untuk menguji kejeniusan sekuler yang terkenal ini. Setelah sedikit menyelidiki, dia menemukan bahwa rumor itu memang benar, dia tidak bisa menyentuh dua gerakan lainnya berturut-turut. Kekuatan ini memenangkan rasa hormat Tang Hong. Kepribadian Tang Hong seperti itu, langsung dan terus terang. Jika dia mengagumi seseorang, dia akan mengungkapkan kekaguman itu dengan caranya sendiri. Taruhan, misalnya, adalah metode di mana dia mengungkapkan kekaguman ini. Namun, Jiang Chen tidak mengerti Tang Hong dan tidak tahu apa arti tindakan itu. Tang Hong menghabiskan beberapa waktu di tingkat keempat. Tetapi bahkan setelah dia menemukan lorong yang tepat, masih tidak ada seorang pun di belakangnya. Meskipun aku menghabiskan cukup banyak waktu di level keempat, waktu yang aku habiskan bahkan belum mencapai sepertiga dari waktu yang ditentukan. Tidak banyak di kuadran langit yang bisa menandingi kecepatanku, kan? Dia memang yakin dalam hal ini. Meskipun dia belum memasuki jajaran paling elit di jalur bela diri karena berbagai alasan, dia yakin bahwa kemampuannya dalam kekuatan hati sudah cukup untuk menempatkannya di 5 besar, atau bahkan 3 besar. Dia tiba di tingkat kelima. Akhirnya di sini. Saya harus bergegas dan menemukan liontin giok saya sehingga anak itu menerima kekalahannya. Tapi anak itu masih pemula, dia mungkin masih berputar-putar di lantai 2 atau 3. Hahaha, Tang Hong tidak bisa menahan tawa ketika pikirannya bepergian ke sini. Apa yang kamu tertawakan? Sebuah suara tiba-tiba pergi ke telinga Tang Hong. Bukan urusanmu yang aneh. Tang Hong membalas dengan marah, tetapi tiba-tiba membeku. Mengapa suara ini terdengar familiar? Tang Hong melihat ke arah suara itu dan melompat. Kamu, Jiang Chen berdiri tidak terlalu jauh darinya. Dia tersenyum tipis pada Tang Hong dan mengayunkan liontin giok di tangannya. Maaf tentang itu, aku hanya sedikit lebih cepat darimu. Kamu, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa bangun di sini? Tang Hong ketakutan saat dia terpana, benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Saya bangun di sini dengan cara yang sama seperti Anda bangun di sini. Siapa yang menyuruhmu hanya memikirkan cara untuk menang di sepanjang jalan dan dengan demikian membuang-buang waktu? Jiang Chen tertawa santai. Aku akan turun dulu,
luangkan waktumu untuk menemukan Liontin Giokmu. Tang Hong memiliki ekspresi tercengang. Mulutnya terbuka begitu lebar, beberapa mantos besar hampir bisa masuk ke dalamnya. Setelah memperoleh 25 poin dalam uji coba hati, Jiang Chen sekarang memiliki total 50 poin di tangannya. Semua hal sulit sebelum menjadi mudah. Awalnya mulus, dan setidaknya saya tidak kekurangan uang dengan 50 poin saat ini. Jiang Chen tersenyum dan hendak menuju area pemeriksaan berikutnya. Tunggu, Tang Hong juga telah keluar dari menara labirin surgawi saat ini. Jangan pergi dulu, tunggu aku mendapatkan poinku. Jiang Chen menghentikan langkahnya ketika dia melihat Tang Hong terlihat cukup serius. Dilihat dari tampilan orang ini, dia mungkin akan mengamuk jika Jiang Chen tidak menunggunya. Bagaimanapun, dia adalah pemenangnya, dia tidak takut yang lain tidak mengakuinya. Tang Hong berjalan dengan ekspresi tertekan setelah mendapatkan poinnya. Apa yang kamu senyumi? Saya bersedia mengakui kekalahan saya. Aku akan memanggilmu bos jika itu yang terjadi. Tapi aku akan menang lain kali. Anda harus memanggil saya bos kalau begitu. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggumu untuk menang. Jiang Chen tersenyum gagah. Area selanjutnya adalah ujian 5 pil. Apakah Anda berani bertaruh? Tang Hong terkekeh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah murid Sekte Pohon Berharga, pil adalah keahlian saya. Jika Anda tidak punya nyali untuk bertaruh dengan saya, Anda bisa memberitahu saya sekarang. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Kalau begitu jangan bertaruh. Tang Hong tersenyum bangga. Lagi pula, Anda punya beberapa otak. Saya ingin menang adil dan jujur. Siapa yang berani bersaing dengan kami murid Sekte Pohon Berharga mengenai pil di 16 kerajaan? Kata-kata Tang Hong dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Ini bukan soal punya otak, tapi kau akan kalah lebih parah jika kita bertaruh pada Dao Pil. Anda tidak akan bisa kembali dalam hidup ini sama sekali. Petik 2. Apa? Tang Hong berteriak. Nak, jangan terlalu sombong. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Anda masih berani membual tentang kemampuan pil Anda di depan murid Sekte Pohon Berharga. Jiang Chen tersenyum tipis, bagaimana sekarang, apakah ini caramu mengakui kekalahan? Tang Hong terkekeh dan menggaruk kepalanya. Bos, baiklah, kau bosku sekarang. Tapi saya masih harus mengatakan, jangan membual tentang Dao Pil di depan saya. Aku benar-benar tidak membual, lalu apa maksudmu? Ekspresi Tang Hong menjadi sedikit kaku. Dia merasa agak kesal karena lawannya bahkan tidak memandangnya dengan benar. Dia, seorang jenius Sekte Pohon Berharga. Aku hanya tidak ingin kau kalah parah. Jiang Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Aku, kalah. Tang Hong melompat. Aku baru saja ceroboh dan tidak sengaja kalah darimu. Jika Anda berani bertaruh dengan saya pada Dao Pil, saya akan dapat mengalahkan Anda bahkan dengan mata tertutup. Orang bisa melihat bahwa Tang Hong cukup percaya diri dalam Dao Pil. Haha, itu hal yang baik untuk percaya diri. Jiang Chen tidak melanjutkan percakapan saat dia berbalik untuk pergi setelah beberapa kata santai. Apa yang kamu tertawakan? Apakah Anda pikir saya menggertak? Tang Hong bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar tidak bisa menangani dianggap enteng di bidang pil. Anda memang menggertak. Petik 2. Dengan potensi Jiang Chen dalam pil, semua orang di 16 kerajaan menggertak ketika mereka mengatakan mereka bisa mengalahkannya. Meskipun dia tidak dapat berkultivasi di kehidupan sebelumnya, keterampilannya telah mencapai keberadaan surgawi dengan Dao Pil. Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan kata-kata seperti itu di tempat kecil di dunia biasa ini. Kalau begitu mari kita bertaruh lagi. Harga diri Tang Hong telah benar-benar terprovokasi. Kamu sudah kalah satu taruhan, apalagi yang bisa kamu pertaruhkan? Jiang Chen tertawa. Ayo pergi ke putaran lain. Jika saya kalah, saya akan menjadi antek Anda selama sisa hidup saya. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku atau membuat masalah untukmu. Apakah kamu berani? Sisa hidupmu. Jiang Chen tertawa. Bukankah itu terlalu banyak? Tang Hong memukul dadanya. Mereka yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak pernah berubah pikiran. Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan saya dalam Dao Pil, saya bahkan akan memanggil Anda kakek tanpa cemberut, apalagi bos. Petik 2. Jangan panggil saya kakek, saya tidak ingin hidup saya dipersingkat. Andalah yang mengatakan bos seumur hidup, apakah Anda yakin tidak akan menyesali ini?
Jiang Chen merasa bahwa orang ini cukup imut dalam kekeras kepalaannya dan minatnya juga memuncak. Menyesali, aku, Tang Hong, tidak pernah tahu penyesalan dalam hidup ini. Tang Hong berteriak keras, aku juga tidak akan memanfaatkanmu. Jika Anda kalah taruhan ini, kami akan menyebutnya genap dan terus bertaruh lain kali. Aku tidak akan kalah. Jiang Chen tersenyum tipis. Tang Hong telah membuat banyak taruhan dalam hidupnya, dan telah melihat banyak orang yang membanggakan kepercayaan dirinya. Tapi dia tidak pernah seserius hari ini. Keinginannya untuk menang sepenuhnya terbangun ketika dia melihat Jiang Chen tenang dan percaya diri. Baiklah, kamu pikir kamu tidak akan kalah, aku juga merasa bahwa aku pasti tidak akan kalah. Mari kita lihat siapa yang akan kalah. Tang Hong sudah membuat langkah besar untuk area pemeriksaan pil saat dia berbicara. Untuk lawan yang begitu menarik untuk muncul secara tiba-tiba, ujian yang kering dan membosankan menjadi sedikit lebih menarik. Jiang Chen memperlakukan ini sebagai hiburan dan berjalan menuju area pemeriksaan. Dia mungkin tidak begitu yakin akan kemenangan di area lain. Tapi dia berani mengatakannya di bidang pil, dan tidak ada ruang untuk kecelakaan sama sekali. Ujian pil bervariasi dan kreatif. 5 ujian benar-benar berbeda. Yang pertama adalah mengidentifikasi obat-obatan roh. Mereka harus memilah dan mengatur 81 obat-obatan dengan kecepatan tercepat, tidak boleh ada kesalahan. Mulai, ketika pemeriksa mengetahui taruhan mereka, dia juga tampaknya menyetujuinya dan membantu mereka, memberi mereka konten pengujian yang sama. Obat-obatan roh ini biasa saja seperti makan dan minum bagi Jiang Chen. Khususnya obat-obatan tingkat rendah, mereka bahkan lebih mudah untuk diidentifikasi. Dia bahkan hampir tidak perlu menggunakan matanya karena dia bisa mengaturnya dengan tepat dengan sedikit mengendus. Beberapa bahkan tidak perlu diendus karena dia bisa menyortirnya melalui sentuhan saja. Dia mengangkat tangannya setelah beberapa saat dan berkata, selesai. Tang Hong terkejut. Dia baru menyelesaikan sekitar setengahnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah murid sekte pohon berharga dan memiliki konsentrasi yang sangat besar. Dia tidak terpengaruh, dan dengan cepat selesai juga. Calon nomor 91 menyelesaikan tes pertama terlebih dahulu. Pemeriksa adalah orang yang adil dan mengumumkan Jiang Chen telah mengambil kemenangan pertama. Tang Hong agak skeptis saat dia berjalan untuk melihat penyortiran Jiang Chen. Semuanya rapi dan teratur, ekspresinya berubah dari skeptis menjadi bingung. Tang Hong menjentikkan beberapa pandangan ke Jiang Chen, seolah-olah melihat orang aneh. Namun, dia masih berbicara keras. Metode kasar, tanganmu lebih cepat. Siapapun yang memenangkan 3 dari 5 ujian pertama adalah pemenang sejati. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Ini memang harus terjadi. Pemeriksa tampaknya menikmati menonton bentrokan antara anak-anak, terutama ketika satu adalah seorang jenius sekuler dan yang lainnya jenius sekte pohon berharga. Bentrokan semacam ini benar-benar akan menimbulkan banyak kembang api, membuat segalanya menjadi sangat menarik. Bab 369, Pesuruh Seumur Hidup. Ujian kedua, mencocokkan obat-obatan roh. Seperti yang kita semua tahu, ada obat-obatan yang secara alami melawan atau melengkapi satu sama lain. Pemurni pil yang berkualitas harus memiliki pengetahuan yang canggih di bidang pencocokan. Kalau tidak, jika dia bahkan tidak tahu bagaimana mencocokkan obat-obatan roh, atau bahkan tidak mengerti apakah obat-obatan itu cocok satu sama lain, maka mustahil baginya untuk menjadi pemurni pil yang kuat. Pemeriksa tersenyum. Ada 32 jenis obat roh di ujian kedua. Harap cocokkan mereka. Ingat, mereka belum tentu cocok berpasangan. Ujian ini menguji pengetahuan Anda tentang efek obat dan pemahaman tentang bagaimana mereka bisa saling melengkapi atau tidak. Ini semua adalah pengetahuan dasar yang akan diketahui oleh seorang penyuling pil. Itu tidak asing bagi Jiang Chen atau Tang Hong. Tang Hong memiliki ekspresi keinginan di wajahnya. Setelah kekalahannya di ujian pertama, semangat bertarungnya telah menyala dan dia dipenuhi dengan semangat yang lebih kompetitif. Ini adalah orang yang bertarung lebih sengit dalam kondisi buruk. Jiang Chen tidak berkomitmen, mempertahankan sikapnya yang tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Tidak ada yang membuatnya cemas di bidang obat-obatan roh. Juga tidak ada orang yang bisa memberinya tekanan. Mulai, Tang Hong mulai segera setelah penguji selesai berbicara. Jiang Chen tersenyum dan dia berjalan ke tumpukan obat-obatan roh untuk melihat dari dekat individu setelah dia melakukan beberapa peregangan dada. Dia melihat mereka lebih dari 3 kali.
Jari-jarinya kemudian tiba-tiba terbang seperti dia adalah pesulap yang paling mahir melakukan sihir yang menakjubkan. Dia mencocokkan semua 32 obat dalam rentang 2 napas. Berpasangan atau 3 kali lipat, ia membuat total 13 pertandingan. Selesai lagi, pemeriksa terkejut melihat Jiang Chen mengangkat tangannya. Kecepatan Jiang Chen sebelumnya dalam mengidentifikasi obat-obatan roh telah sangat mengejutkannya. Tingkat kesulitannya tidak diragukan lagi, bahkan lebih besar kali ini. Itu bukan hanya masalah identifikasi, tetapi juga menerapkan pengetahuan seseorang. Bahkan pemeriksa merasa bahwa dia akan kesulitan untuk menyamai kecepatan Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk dan berjalan keluar. Penguji itu agak skeptis, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendekat. Pencocokan telah dilakukan sepenuhnya dengan benar, tanpa kesalahan sedikit pun. Tang Hong di sisi lain, menggaruk kepalanya dan menarik telinganya cukup lama sebelum selesai. Namun, ketika dia berjalan keluar, dia menemukan bahwa Jiang Chen telah memimpin jalan dengan selisih yang cukup besar lagi. 1 kemenangan tersisa. Jiang Chen mengulurkan jari dan menyeringai licik. Kekesalan tertulis di seluruh wajah Tang Hong. Dia sudah tampil di atas level biasanya. Dia berpikir bahwa dia pasti bisa menang kali ini. Tapi sayang, kenyataan memang kejam. Sial, apakah kamu bermimpi tentang ujian ini, nak? Dalam pemahaman Tang Hong, dia tidak bisa membayangkan seorang murid sekuler menampilkan kemampuan sesat seperti itu. Seberapa akrab dia dengan obat-obatan roh untuk memiliki kecepatan seperti itu. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain lagi. Jiang Chen tertawa. Bahkan jika aku memimpikannya, aku masih akan menang. Tang Hong mendengus. Jangan terlalu bangga dulu. Ini belum selesai. Hanya 2 ujian telah dilakukan. Ada 3 lagi yang tersisa, dan Tang Hong merasa bahwa dia masih memiliki harapan untuk membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Selama dia memenangkan 3 sisanya, itu akan tetap berjalan-jalan di taman pada akhirnya. Ujian ketiga, identifikasi resep pil. Ada 10 resep di sini. Ada yang benar dan ada yang salah. Tinggalkan yang benar saja dan tunjukkan kesalahan pada yang salah. Ingat, tingkat identifikasi Anda harus mencapai 6 resep untuk dihitung telah lulus. Taruhan Anda adalah satu hal, jangan hanya mengejar kecepatan dan memengaruhi efisiensi Anda. Pemeriksa memberi mereka pengingat yang baik. Mengidentifikasi resep adalah pekerjaan yang rumit. Jika seorang kandidat berusaha untuk kecepatan di atas segalanya, akan sangat mudah untuk membuat kesalahan. Mereka akan dianggap gagal segera setelah tingkat identifikasi mereka turun di bawah 60%, dan kehilangan 5 poin. Jiang Chen tersenyum. Pikiran gagal tidak pernah terlintas di benaknya. 4 misi dasar Dao bela diri, kekuatan hati, pil, dan kombinasi. Dia paling percaya diri di bidang pil. Meskipun dia sama-sama percaya diri di bidang lain, jika dia berani mengatakan dia nomor 2 untuk Dao pil, tidak ada yang akan berani mengatakan bahwa mereka nomor 1. Semua 10 resep ditempatkan di depannya. Dia melihat satu persatu dari mereka. Tak satu pun dari mereka adalah resep yang sangat rumit. Ada 8 yang memiliki kesalahan. Beberapa hanya memiliki sedikit kesalahan dan yang lain penuh dengan kesalahan. Jiang Chen memeriksa 2 resep pil yang benar dan dia mulai menulis di 8 lainnya. Dia tidak tampil di atas level biasanya. Bahkan, dia menggunakan bahasa yang paling sederhana untuk menunjukkan kesalahannya. Dia telah menyelesaikan ujian dalam waktu sekitar 15 menit. Di sampingnya, Tang Hong jelas belum selesai. Ada 2 resep khususnya yang dia tidak yakin. Dia mempertimbangkannya untuk beberapa waktu dan dia hampir tidak berhasil memberikan jawaban di akhir. Ketika Jiang Chen menyerahkan resepnya, kejutan melintas di mata pemeriksa. Dia mengejar penyerahan dengan alis berkerut dan dia menjadi lebih terkejut semakin banyak dia membaca. Dia berpikir bahwa jenius sekuler itu terlalu sombong dan yakin pada dirinya sendiri dalam memberikan jawabannya begitu awal. Dia pasti tidak punya jawaban yang bagus. Tetapi ketika pemeriksa memperhatikan dengan ama, kuesioner ini benar-benar sempurna dengan nilai penuh. Pemeriksa menatap Jiang Chen dengan penuh arti, sangat terkejut. Dia juga melemparkan pandangan simpatik pada Tang Hong pada saat yang sama, merasakan gelombang belas kasihan yang tak dapat dijelaskan untuknya. Ketika Tang Hong dengan gembira menyerahkan jawabannya, dia memperhatikan bahwa pemeriksa memberinya tatapan kasihan, sedangkan Jiang Chen berdiri di samping dan tersenyum tipis. Dia, lebih cepat dariku lagi. Pemeriksa tersenyum tanpa kata dan mengangguk. Jangan khawatir,
Bagaimana jika tingkat identifikasinya tidak 60%? Itu masih kerugiannya jika dia tidak lulus. Tang Hong merasa bahwa Jiang Chen pasti mengejar kecepatan dalam menyerahkan ujiannya begitu awal, dan mengabaikan kebenaran. Tergesa-gesa dibuat untuk limbah. Pemeriksa melanjutkan dengan tatapan kasihan, tingkat identifikasinya adalah 100% tanpa satu kesalahan pun. Biarkan aku melihat milikmu. Petik 2. Sebuah ledakan meledak di benak Tang Hong saat dia menjadi kacau. Dia kalah, lagi. Bagaimana dia bisa gagal total dalam ketiga ujian? Bagaimana ini mungkin? Pikiran Tang Hong yang malang merasa sulit untuk beroperasi saat ini. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar dikalahkan. Sekuat apapun kamu, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Tang Hong, apakah kamu sepenuhnya menyerah kali ini? Pemeriksa juga tertawa. Tangan kipas besar Tang Hong terus menggaruk rambut merahnya. Kekesalan tertulis di wajahnya saat dia melihat Jiang Chen dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, sungguh aneh. Namun, setelah tertekan sejenak, Tang Hong tersenyum. Saya, Tang Hong, tidak pernah kebobolan kepada siapapun. Tapi hari ini, saya benar-benar melakukannya. Anda yang pertama membuat saya menyerah di bidang obat-obatan roh. Baik, saya memanggil Anda bos dengan sukarela dan sepenuh hati. Saya, Tang Hong, bersedia menerima kekalahan saya. Aku akan menjadi antek dan pengikutmu mulai sekarang. Namun, taruhannya belum berakhir. Meskipun saya kalah, saya akan melakukannya dengan gemilang. Saya akan berjuang untuk kalah 2-3, dan bukan 0-5. Masih ada 2 ujian yang tersisa dari kemungkinan 5. Meskipun Tang Hong sudah kalah, jika dia bisa memenangkan 2 pertandingan terakhir, skornya setidaknya tidak akan terlalu buruk. Ujian keempat dan kelima berkaitan dengan aplikasi praktis, yaitu pemurnian pil. Tang Hong bahkan memiliki lebih sedikit keuntungan di bidang ini, tetapi Jiang Chen telah menemukan bahwa meskipun Tang Hong suka berjudi, sikapnya saat kalah tidak buruk dan dia bukan tipe yang buruk. Jiang Chen dengan sengaja menahan tangannya dan kehilangan salah satu dari 2 ujian pemurnian pil. Dia melakukannya dengan sangat cekatan dan alami, tanpa meninggalkan jejak bukti. Dengan skor akhir 1-4, meskipun Tang Hong kalah, dia tidak kehilangan segalanya. Pemeriksa tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memberikan 25 poin untuk kedua jenius. Taruhan hari ini adalah pemandangan untuk dilihat. Saya berharap pertunjukan luar biasa seperti itu dapat dilihat setiap hari di area pemeriksaan pil. Pemeriksa berbicara dengan sedikit emosi. Jika dia bukan orang yang bertanggung jawab atas ujian ini, dia hampir ingin curiga jika seseorang telah membocorkan isi ujian kepada jenius sekuler. Namun, dialah yang secara acak memilih semua topik ujian. Tidak mudah untuk membocorkannya dan dengan demikian, tidak ada masalah kecurangan yang mungkin terjadi. Bos, mau kemana? Tunggu aku. Hai, Tang Hong mulai mengejar Jiang Chen ketika dia melihat Jiang Chen pergi. Seseorang berjalan masuk tepat saat mereka mencapai pintu. Orang ini mulai ketika dia mendengar Tang Hong memanggilnya bos, lalu mulai tertawa aneh. Tang Hong, apakah kamu akhirnya tunduk padaku dan memanggilku bos? Tang Hong berkedip. Siapa si orang yang tidak tahu malu ini? Ketika dia memperhatikan orang di depannya dengan baik, Tang Hong mulai mengutuk dengan keras, pergi dari wajahku. Teruslah memimpikannya mimpi bodohmu. Aku memanggilmu bos. Anda pikir Anda siapa? Jiang Chen juga berhenti ketika dia melihat pendatang baru, tetapi dia benar-benar mengenal orang ini. Itu adalah Iron Daisy, pewaris keluarga besi di Sekte Pohon Berharga. Orang ini ingin menimbulkan masalah bagi Jiang Chen di kerajaan Sky Laurel dan dia malah ditipu. Orang ini adalah kantong uang berjalan di mata Jiang Chen. Karena itu, ketika dia memikirkan kenangan indah menipu keluarga Iron ketika dia melihat Iron Daisy, dia sebenarnya tidak memandang Iron Daisy dengan tatapan kesal. Siapa yang tidak suka seseorang membawa hadiah? Jiang Chen sangat berharap kesempatan seperti itu akan datang beberapa kali lagi. Keluarga Iron terlalu kaya, mereka hampir tenggelam dalam kekayaan mereka. Namun, dia tidak melupakan identitasnya saat ini. Dia adalah jenius aneh hati batu itu, bukan Jiang Chen. Iron Daisy jelas tidak terlalu memikirkan pembudidaya sekuler saat dia melirik Jiang Chen dengan sembrono, berhenti di wajah Tang Hong. Iron Daisy terkikik, apakah kamu baru saja memanggilku bos? Selain kami dari sekte yang sama di sini, siapa lagi yang layak menjadi bosmu? Iron Daisy beberapa tahun lebih tua dari Tang Hong,
dan keduanya jenius sekte. Namun, potensi Tang Hong sebenarnya sedikit lebih baik daripada Iron Dazi. Tapi, Iron Dazi telah dilahirkan di stasiun yang baik dalam hidup dan dia telah bereinkarnasi dengan baik. Setelah pantatnya diserahkan kepadanya oleh Jiang Chen terakhir kali, kakeknya Iron Long telah mengurungnya dalam budidaya pintu tertutup setelah dia kembali dan Iron Dazi telah memperoleh cukup banyak. Setelah keluar dari kultivasi pintu tertutup, dia naik dari alam roh tingkat 5 ke tingkat 6 dengan menggoyangkan tubuhnya, puncak alam roh bumi. Karena itu, dia memiliki sedikit kepercayaan diri di depan Tang Hong. Meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga besi di sekte pohon berharga, dia tidak memiliki banyak orang kepercayaan atau pengikut yang berkualitas. Orang-orang seperti Zhou Yi adalah antek terbaiknya. Namun, dibandingkan dengan Tang Hong, Zhou Yi memucat jauh dibandingkan. Oleh karena itu, Iron Dazi memang ingin menarik Tang Hong ke kampnya dan meminta pengikut ini menasihatinya. Bab 370, selalu siap untuk pemukulan ya. Meskipun Tang Hong sekarang mengakui Jiang Chen sebagai bosnya, kejengkelan di hatinya belum ditenangkan setelah kalah dalam kompetisi. Dia secara alami tidak akan melakukannya di depan bosnya. Iron Dazi, bagaimanapun, tiba-tiba menerobos masuk entah dari mana. Dilihat dari sikapnya yang bodoh, dia ingin menjadikan Tang Hong bawahannya. Ini membuat Tang Hong merasa sangat tersinggung. Iron Dazi ini adalah orang yang tidak berguna yang bergantung pada perlindungan para tetua keluarganya. Dia benar-benar sampah di mata Tang Hong. Anak ini berani membuang berat badannya di depan Tang Hong. Dia terus meretakkan buku-buku jarinya dengan keras. Iron Dazi, kamu selalu siap untuk dipukul, iya. Jangan berpikir aku terlalu berani untuk memukulmu hanya karena kamu memiliki kakek yang kuat. Besi Dazi berkedip. Dia datang menyerbu keluar dari kultivasi tertutupnya dengan momentum yang cukup kuat. Dia selalu merasa dirinya agak lebih lemah dari Tang Hong sebelumnya. Tapi pelatihan kali ini telah melihatnya menembus alam roh tingkat 6 dan menerima warisan keluarga besi. Jika dibandingkan dengan Tang Hong sekarang, dia hanya akan lebih kuat darinya dan tidak lebih lemah. Anak nakal ini berani berbicara kembali padaku seperti ini. Wajah Iron Dazi langsung menjadi gelap. Tang Hong, apakah kamu mengerti gagasan tentang prioritas? Posisi seperti apa yang Anda miliki, posisi seperti apa yang saya miliki? Dalam hal latar belakang dan kultivasi, dalam hal apa saya tidak layak menjadi bos Anda? Tang Hong mencibir dan maju lebih dekat, mengapa aku peduli apa latar belakang atau kultivasimu? Mengapa Anda tidak terus mondar-mandir? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menamparmu dengan satu pukulan? Tang Hong telah kehilangan taruhannya dan dicentang bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskan niat buruknya. Iron Dazi tidak menyadari situasinya dan langsung menyerang. Benar-benar idiot. Harus dikatakan, tubuh kekar Tang Hong dan kepalanya yang penuh dengan rambut merah berserakan seperti jerami memberi orang lain perasaan yang sangat ganas. Ditambah lagi dengan kakinya yang luar biasa besar, dia memang agak menakutkan ketika dia mulai berjalan. Iron Dazi juga menyesali mulutnya yang tercekat ketika dia melihat Tang Hong mulai mengamuk. Ini bukan cara untuk membawanya ke kampnya. Semua orang tahu bahwa penantang maut Tang Hong akan muncul ketika dia cukup terprovokasi. Melihat Tang Hong akan kehilangan ketenangannya kapan saja, Iron Dazi buru-buru berkata, lupakan saja. Saya berpartisipasi dalam ujian hari ini dan tidak akan repot-repot berdebat dengan Anda hari ini. Sekte lain semuanya bersatu dalam seleksi besar ini, jadi menurut Anda apa yang akan Anda dapatkan dengan berdebat dengan saya? Jiang Chen tidak bisa menahan tawa dalam hati pada Iron Dazi ketika mendengar ini. Orang ini ketakutan di saat kritis. Tidak peduli apa alasannya, dia benar-benar menemukan jalan keluar dari situasi ini dan tidak berani berkonflik dengan Tang Hong. Tang Hong mendengus, omong kosong. Persatuan hanyalah tindakan permukaan. Saya juga memperingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya tidak menjadi hoiti-toiti di depan saya di masa depan. Iron Dazi sangat marah. Baiklah, Tang Hong, kamu sombong sekarang. Tapi suatu hari, aku akan membuatmu menari di hadapanku. Tang Hong tertawa berturut-turut dan menjentikkan jari tengahnya ke Iron Dazi, pergi dengan penuh semangat. Kakinya yang besar dan simbolis menghentak-hentak di lantai, menciptakan keributan besar. Jiang Chen terkekeh dan melirik Iron Dazi, bersiap untuk keluar juga. Hasilnya dengan cepat terlihat ketika dua orang jenius berhadapan. Iron Dazi lahir dari keluarga yang baik dan memiliki banyak sumber daya,
tetapi dia masih tidak berguna dalam hal kepribadian dan skema yang tidak dapat diselamatkan. Tang Hong di sisi lain memiliki hati Dao yang jelas tegas, dan semangat yang tidak pernah menerima kekalahan. Semut sekuler, apa yang kamu tertawakan? Iron Dazi sudah tertekan dan menjadi marah ketika dia melihat topeng yang mengenakan semut sekuler itu juga tertawa. Anda semut yang menyedihkan, karakter yang sama seperti anjing, berani tertawa di depan saya juga. Jiang Chen sudah lama kebal terhadap nama-nama seperti semut sekuler dan anak biasa. Dia tertawa dingin dan meniru Tang Hong dalam mengangkat jari tengahnya. Apa urusanmu yang membuatku tertawa? Jiang Chen juga pergi dengan gembira setelah kata-kata ini, mengabaikan garis hitam yang mengalir di wajah Iron Dazi. Dia akan merespons ketika seseorang tiba-tiba keluar dari ruang pemurnian pil. Dia berkata dengan alis berkerut, ini adalah area pemeriksaan pil. Siapa yang menyebabkan kegemparan di sini? Apakah Anda mengerti aturannya? Petik 2. Pemeriksa juga berjalan sambil tersenyum ketika melihat orang ini. Jenius lain yang menantang surga telah muncul. Long Juxue, kamu sudah menyelesaikan ujian. Sosok cantik ini memang Long Juxue. Dia telah menyelesaikan ujian pil dan keluar dari arah ini ketika dia mendengar suara itu. Mengangguk, Long Juxue mengerutkan kening dan melirik sekilas ke Iron Dazi. Kamu adalah murid sekte pohon berharga, apakah kamu tidak tahu bahwa ketenangan dibutuhkan untuk memurnikan pil? Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sedikit pun pengetahuan ini? Petik 2. Iron Dazi telah mengalami depresi sejak awal, dan ini diperparah dengan ceramah Long Juxue. Ini salahku juga. Tentu saja dia tahu latar belakangnya. Konstitusi bawaan, dan nada bahwa dia akan menjadi yang pertama di sekte Matahari Ungu. Sebangga Iron Dazi, dia juga tahu bahwa wanita ini bukan orang yang bisa diprovokasi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana dia akan diceramahi oleh seorang wanita? Long Juxue mengalihkan wajahnya dengan jijik. Rupanya, karakter seperti Iron Dazi tidak layak untuk dilihatnya. Pemeriksa bergegas untuk merapikan semuanya ketika dia melihat bahwa adegan itu berubah menjadi canggung. Baiklah, suara tadi bukan hanya salah Iron Dazi. Masalah muncul karena Tang Hong dari Sekte Pohon Berharga bertaruh melawan jenius sekuler. Menurut Anda bagaimana hasilnya? Apa? Long Juxue dan Iron Dazi tidak terduga kali ini karena mereka menanyakan pertanyaan yang sama pada saat yang bersamaan. Jelas bahwa keduanya tidak benar-benar berada pada gelombang yang sama. Mereka melontarkan pertanyaan ini karena Iron Dazi memperhatikan Tang Hong dan Long Juxue telah menangkap kata-kata jenius sekuler yang menusuk telinga. Tang Hong sangat percaya diri dalam bertaruh dengan jenius sekuler. Siapapun yang kalah akan menjadi antek orang lain seumur hidup. Pada akhirnya, Tang Hong yang percaya diri kalah dalam 3 ujian berturut-turut, dan dia kalah dengan cara tanpa harapan untuk menang sama sekali. Cek-cek. Jenius sekuler benar-benar menakjubkan. Hadiah Tang Hong untuk obat roh setidaknya 3 teratas di Sekte Pohon Berharga. Untuk berpikir bahwa dia akan kalah sama sekali. Petik 2. Pemeriksa adalah tipe orang yang suka menyebarkan segala macam gosip. Wajahnya menjadi bersemangat saat dia berbicara tentang itu, benar-benar lupa bahwa jenius sekuler menyimpan dendam yang sangat besar dengan Guru Sui Yue dari kuadran bumi. Murid berharga Guru Sui Yue berdiri tepat di depannya. Jenius sekuler itu mengalahkan Tang Hong. Iron Dazi sangat terkejut. Kapan Tang Hong menjadi sampah seperti itu? Ini benar-benar membuang wajah Sekte Pohon Berhargaku. Cukup banyak keunggulan yang telah diambil dari semangat Iron Dazi barusan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh sekarang. Seolah-olah keluhan semacam ini akan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan wajahnya yang telah hilang sebelumnya. Wajah Long Juxue membeku saat dia tertawa dingin, berkata dengan nada menghina. Apakah dao kecil yang tidak ortodoks layak untuk dipamerkan? Benar-benar kasar dan menyedihkan. Dia melayang pergi dengan lambaian lengan bajunya yang seputih salju sesudahnya. Pemeriksa tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah saat dia tertawa sedih. Lihat aku menjalankan mulutku, aku lupa tentang dendam antara jenius sekuler dan Master Sui Yue. Setelah cukup kesal sekarang, Iron Dazi tidak memiliki perasaan yang baik terhadap jenius sekuler atau terhadap Tang Hong. Dia berkata dengan kesal, saya meminta untuk mengikuti ujian. Titik. Jiang Chen telah menyelesaikan 3 bidang utama dan 15 ujian dalam 1 hari. Dia sekarang memiliki 75 poin di tangan. Waktu ujian hampir berakhir. Jiang Chen tidak melanjutkan ke area subjek yang komprehensif,
tapi dia mundur 2 kali dan bersiap untuk kembali ke kediamannya. Lagi pula, ada 3 bulan untuk satu siklus. Ada banyak waktu. Bos, kenapa kita tidak pergi ke area subjek yang komprehensif? Jika kita pergi sekarang, kita masih punya waktu untuk menjarah beberapa poin. Menjarah. Jiang Chen tercengang. Tang Hong mengacak-acak rambut merahnya yang berantakan dan terkekeh. Tidak ada kesulitan untuk ujian dasar. Bagi kami, itu hanya mengumpulkan poin, jadi semua orang bercanda menyebutnya menjarah poin. Sejujurnya, itu mengingat bahwa mereka yang berada di peringkat 20 besar selalu mendapatkan 100 poin ini setiap bulan. Petik 2. Diberikan. Jiang Chen terkejut, 20 teratas. Tang Hong mengangguk sangat setuju. Sebuah diberikan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang tergelincir sejauh ini. Selain itu, 20 ujian dari 4 bidang studi biasanya diselesaikan dalam 1 hari hingga 1,5 hari. Jika ada yang membutuhkan lebih dari 2 hari untuk menyelesaikan ini, maka bahkan jika mereka mendapatkan semua 100 poin, mereka tidak akan berpikir mereka telah berhasil karena mereka telah menunda perolehan poin di tahap lanjutan. Ada 100 poin yang dijamin di tahap fondasi. Tahap lanjutan adalah di mana pembagian sebenarnya antara kandidat di kuadran langit dibatasi. Berapa poin yang kamu miliki sekarang? Jiang Chen bertanya karena penasaran. Tang Hong menjawab dengan keras, saya punya 1.500 poin. Aku jauh dari orang-orang cabul itu. Apa yang tertinggi? Jiang Chen selalu ingin tahu jawaban ini, tetapi dia belum menemukan orang yang tepat untuk ditanyakan. Siapa yang mengira bahwa dia akan mendapatkan pengikut hari ini, dan satu untuk seumur hidup? Tidak banyak perbedaan antara kandidat tertinggi, mereka pasti lebih dari 2.000. Saya ingin tahu apakah mereka sudah mencapai 2.500. Tang Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang-orang ini menikmati sumber daya paling banyak di sekte ini. Saya, Tang Hong, adalah 3 teratas di sekte tersebut, tetapi dibandingkan dengan mereka, posisi saya di sekte tersebut cukup canggung. Itu seperti nenek saya tidak menyukai saya, dan paman saya tidak mencintai saya. Sekte pohon berharga selalu menjadi salah satu perjuangan terbuka dan plot rahasia antara keluarga Xie dan keluarga besi. Tang Hong adalah seorang jenius dengan nama keluarga orang luar dan tidak memiliki dukungan yang kuat di sekte tersebut. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal sumber daya sekte. Selain itu, kepribadiannya liar dan tidak terkendali. Dia tidak jatuh di bawah panji keluarga Xie atau Iron. Itu karena dia tidak bergabung dengan salah satu kubu sehingga sumber dayanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para jenius dari keluarga itu. Meski begitu, dia tidak berkecil hati dengan cara ini tetapi berusaha lebih keras, berlatih dan belajar lebih giat lagi. Karena ini, dorongan yang sangat dalam untuk menang dan kepribadiannya yang tidak terkendali telah menempa semangatnya untuk tidak pernah menyerah. Kekuatan hati yang tidak akan goyah bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, membuatnya lebih kuat dari Precious manapun. Murid Sekte Pohon, Jiang Chen sangat terpesona ketika dia mendengar angka-angka ini. Siapa yang mengira bahwa angka tertinggi akan lebih dari 2.000? Sepertinya dia harus melangkah maju dengan langkah besar untuk menebus kedatangannya yang terlambat.